Dewan Hakim, hadirin dan peserta yang kami hormati, inilah peserta 1484 dengan tema SAR kepemimpinan dalam konsep Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Situs resmi KPK melaporkan tindakan korupsi para pejabat hari ke hari semakin marak dan meningkat. Ibarat bak lingkaran setan yang tak jelas ujung pangkalnya, berurat, mengakar, bahkan menjalar kemana-mana dengan melibatkan segala sektor yang ada tanpa memandang predikat dan status. Ironisnya hadirin, hal tersebut tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini terbukti hadirin, yaitu dengan munculnya kasus korupsi EKTP yang melibatkan beberapa para pejabat, mulai dari anggota DPR, gubernur, bahkan ketua DPR pun ikut terlibat ke dalam permainan pat gulipat tersebut yang hanya karena persoalan perut. Akibat dari hal itu hadirin, sebagaimana yang telah dirilis dalam koran Jawa Pos halaman 1 terbit pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, kerugian negara kita saat ini mencapai 243,6 miliar. Wow, sungguh fantastis dan ironis. Hal ini menunjukkan hadirin bahwa permasalahan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah krisis kepemimpinan. Untuk itu hadirin, mengingat betapa pentingnya pengaruh nilai-nilai kepemimpinan bagi suatu negara, maka alangkah terpanggilnya hati ini untuk menguraikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Kepemimpinan menurut Perspektif Al-Quran, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala
ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka telah dipenuhi semuanya. Allah berfirman, sesungguhnya Aku hendak menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya, dan juga dari antara anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi tidak akan mencapai perjanjianku itu kepada orang-orang yang zalim. Hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, dalam tafsir Al-Misbah juz 1 27 menjelaskan bahwa pada penggalan ayat bi kalimatin, dalam ayat tersebut merupakan imamah ataupun kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 492 memaknai penggalan ayat bi kalimatin, yaitu dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa yang dimaksud bi kalimatin dalam ayat tersebut berarti setiap tugas kepemimpinan yang berisi perintah dan larangan Allah. Adapun pada ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuh, menurut Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 1 halaman 501 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam telah ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan sebelum beliau diangkat sebagai imam. Mulai dari mempertahankan fitrah tauhidnya agar tetap utuh dan tidak tergoyahkan. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang, beliau melaksanakan perintah tersebut. Maka sangatlah pantas, hadirin, apabila Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, belum ada para nabi yang ketika diberikan ujian dalam agama lalu menyelesaikannya dengan sempurna melebihi Nabi Ibrahim alaihi salam. Penjelasan tersebut, hadirin, memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang pemimpin yang akan mampu menjadi pemimpin perspektif Al-Quran adalah seseorang yang bertanggung jawab atas amanah kepemimpinannya. Sebab, hadirin,
seorang pemimpin bukan hanya sekedar gelar ataupun jabatan yang diberikan, bukan hanya sekedar kecerdasan ataupun kekuasaan, melainkan potensi yang tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang dilandasi dengan iman dan ketakwaan, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bahkan kemaslahatan. Jelas? Namun hadirin, bagaimana dengan figur kepemimpinan yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia? Jujur kita akui, kebanyakan para pemimpin saat ini justru malah mengaku wakil rakyat ataupun para pejabat, tapi tidak memiliki integritas yang membawa maslahat, melainkan membawa mafsadat. Karena apa yang ia ucapkan, apa yang ia janjikan tidak sama ketika ia telah duduk di kursi kehormatan. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur kalau sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Kita perhatikan hadirin, lebih banyak para pemimpin saat ini yang hidupnya bergelimang harta daripada tampil apa adanya. Lebih banyak para pemimpin saat ini yang hidupnya berfoya-foya daripada hidup sederhana. Lebih banyak para pemimpin saat ini yang haus terhadap wanita daripada setia terhadap istrinya. Betul hadirin? Padahal seharusnya kita tidak harus bangga dengan jabatan yang kita miliki, karena jabatan kita yang terakhir hanyalah almarhum. Jangan pernah bangga dengan rumah mewah dan megah yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan, karena rumah kita yang terakhir hanyalah kuburan. Jangan pernah bangga dengan mobil bagus yang kita miliki, karena mobil kita yang terakhir hanyalah keranda. Jangan pernah bangga dengan baju bagus yang kita kenakan, karena baju kita yang terakhir hanyalah sehelai kain kafan. Untuk itu hadirin, penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang pemimpin hendaklah harus selalu amanah dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 4 halaman 510 menjelaskan bahwa Tabatabai memahami penggalan ayat Tahunu amanatikum adalah sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan Rasulullah. Maka barang siapa yang mengkhianati suatu amanah, secara otomatis ia telah mengkhianati Allah dan Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. You are the leader who will asking by Allah about your responsibility, and the ruler is the leader who will asking by Allah about your responsibility for his leadership. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dengan demikian hadirin, hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sehingga murabbi ruh guru kami, seorang ulama karismatik, yaitu Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, di suatu kesempatan pernah berpesan kepada para santrinya bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada tingginya ia memegang suatu jabatan, melainkan tingginya ia amanah terhadap suatu jabatan. Sehingga seorang kepala desa akan lebih mulia daripada presiden, manakala ia lebih bertanggung jawab daripada presiden yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu hadirin, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadikan seorang pemimpin perspektif Al-Quran, seorang pemimpin hendaklah harus selalu amanah dan bertanggung jawab. Di samping itu, agar para pemimpin yang ada di negara kita tercinta Indonesia tidak semakin terjerat ke dalam lingkaran korupsi, agar selalu introspeksi diri. Pertama, agar tidak selalu mengumbar janji yang sekiranya tidak mampu untuk menepati, karena yang dibutuhkan bangsa dan negara ini bukan hanya sekedar janji, melainkan bukti yang pasti. Yang kedua, hendaklah harus selalu membaca dan mencontoh historika kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in serta salafus soleh yang selalu mementingkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya. Ingatlah hadirin, jabatan bukan merupakan suatu kebanggaan, melainkan amanah yang harus dilaksanakan sebagai sarana dakwah Islam. Idza wajadtum minni al-khata'at wal ghadawat, perhaps that I can speak to you all, forgiving us for all of our mistakes. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kacepot kula na mera, salah lopot nyon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.